Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar biologi mengenai peredaran darah. Bersama saya Nurisnawati Kusuma, SP/MPD dari SMA Negeri 3 Makassar. Yuk simak video ini sampai selesai. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini, peserta didik dapat menjelaskan sistem peredaran darah pada manusia. Generasi smart. Ada beberapa hal yang perlu kalian pahami, antara lain, darah berfungsi untuk mengedarkan oksigen dari alveolus ke seluruh tubuh dan mengangkut karbon dioksida. Sisa aktivitas sel dari tubuh ke alveolus untuk dibuang ke lingkungan. Namun, darah tidak dapat bekerja sendiri. Butuh alat yang dapat memompa untuk mengalir di dalam tubuh. Organ yang dapat membantu memompa darah adalah jantung. Perhatikan gambar jantung berikut. Berdasarkan gambar tersebut, dapat kita ketahui ada banyak struktur dari jantung yang bisa kalian lihat pada gambar. Jantung berada di dalam rongga dada agak sebelah kiri, terletak di antara kedua paru-paru. Terdiri atas 4 ruang, yaitu serambi atau atrium kanan dan serambi atau atrium kiri. Ada bilik atau ventrikel kanan dan ada bilik atau ventrikel kiri. Bentuknya seperti kerucut tumpul dengan puncak di bawah miring ke sebelah kiri. Ukurannya kira-kira sebesar kepalan tangan pemiliknya dan berat jantung orang dewasa sekitar 220 sampai 260 gram. Jantung berfungsi untuk memompa darah. Yang kedua, dalam peredaran darah kita kenal dengan pembuluh darah. Jantung dalam melakukan fungsinya mengedarkan darah dibantu oleh pembuluh darah sebagai salurannya. Perhatikan gambar pembuluh darah. Berdasarkan struktur dan fungsinya, pembuluh darah dibedakan atas 3. Yang pertama, arteri atau pembuluh nadi, di mana fungsi arteri ini adalah membawa darah meninggalkan jantung. Dinding arteri tebal, kuat, dan bersifat elastis. Semua arteri mengalirkan darah yang kaya oksigen, kecuali arteri pulmonalis. Arteri pulmonalis ini merupakan arteri yang keluar dari ventrikel kanan menuju paru-paru. Arteri bercabang 2, yaitu arteri paru-paru kiri dan arteri paru-paru kanan. Arteri bercabang-cabang ke seluruh tubuh, membentuk arteriola yang berhubungan dengan kapiler. Pembuluh darah yang kedua adalah pembuluh vena atau pembuluh balik. Fungsi vena adalah membawa darah kembali ke atrium yang banyak mengandung karbon dioksida. Vena terletak dekat permukaan tubuh dan tampak kebiru-biruan, memiliki dinding tipis dan tidak elastis. Bila diraba, denyut jantungnya tidak terasa. Vena memiliki katup sepanjang pembuluhnya yang berfungsi menjaga aliran darah tetap mengalir satu arah menuju ke jantung. Sistem vena ini terdiri dari venula, vena kecil, vena sedang, dan vena besar. Venula ini berhubungan dengan kapiler darah. Generasi smart. Vena berukuran besar yang menuju jantung dibedakan atas 3, yaitu vena cava superior adalah vena yang menerima darah kaya karbon dioksida dari tubuh bagian atas, yaitu leher dan kepala,
kemudian masuk ke atrium kanan. Sedangkan pada vena cava inferior adalah vena yang menerima darah kaya akan karbon dioksida dari tubuh bagian bawah, kemudian mengalirkan masuk ke atrium kanan. Dan vena pulmonalis adalah vena yang membawa darah kaya oksigen dari paru-paru, kemudian mengalirkannya ke atrium kiri. Pembuluh darah yang ketiga adalah kapiler. Kapiler ini adalah pembuluh darah yang sangat halus, berdiameter sekitar 0,08 mm, serta berdinding sangat tipis sehingga memudahkan plasma darah atau zat makanan merembes ke cairan jaringan antar sel. Kapiler menghubungkan arteriol dan venula. Area kapiler di seluruh tubuh sangat luas. Diperkirakan sekitar 7.000 meter bujur sangkar pada orang dewasa. Rambut, kornea, mata, kuku, dan tulang rawan tidak memiliki kapiler. Generasi SMART. Ada beberapa fungsi dari pembuluh kapiler. Yang pertama, penghubung antara arteri dan vena, mengambil zat-zat dari kelenjar, tempat terjadinya pertukaran zat-zat antara darah dengan cairan jaringan, menyerap zat makanan dari usus, dan menyaring darah yang terdapat pada ginjal. Untuk memahami lebih jauh tentang pembuluh tersebut, perhatikan struktur arteri, vena, dan kapiler. Generasi SMART. Ada beberapa hal yang perlu kalian ketahui tentang perbedaan arteri, vena, dan kapiler darah. Perhatikan tabel perbedaan tersebut. Yang pertama, sifat dari dindingnya. Pada arteri, tebal dan elastis. Pada vena, tipis dan kurang elastis. Dan pada kapiler darah, tipis dan permeabel. Arah aliran pada arteri meninggalkan jantung, vena menuju jantung, dan kapiler berawal dari arteriol. Tekanannya pada arteri kuat, jika terpotong darahnya akan memancar. Pada vena, tekanannya lemah, jika terpotong darahnya akan merembes atau menetes. Sedangkan pada kapiler darah, tekanannya sedang. Darah pada arteri banyak mengandung oksigen kecuali di paru-paru. Pada vena banyak mengandung CO2 kecuali di paru-paru, dan pada kapiler banyak mengandung oksigen. Letak arteri lebih dalam, vena lebih dekat permukaan, dan kapiler terletak antara arteri dan vena. Sedangkan klep pada arteri hanya satu di pangkal, pada vena banyak di sepanjang pembuluh, dan pada kapiler tidak memiliki klep. Generasi SMART. Untuk memahami materi ini, perhatikan beberapa contoh soal berikut. Generasi SMART. Untuk memahami materi ini lebih jauh, berikut ada beberapa contoh soal. Yang pertama, perhatikan gambar jantung berikut. Berdasarkan gambar di atas, perhatikan tabel di bawah ini tentang fungsi X dan Y. Jika kita melihat pada gambar, maka yang perlu kita ketahui di sini adalah X itu berfungsi untuk apa dan Y-nya berfungsi untuk apa. Nah, sekarang kita lihat. Pada bagian X ini merupakan atrium kiri dan Y adalah ventrikel kiri. Sehingga atrium kiri itu berfungsi menerima darah bersih atau mengandung banyak oksigen.
dari paru-paru, sedangkan ventrikel kiri berfungsi menerima darah yang mengandung banyak oksigen dari atrium kiri dan memompa darah tersebut ke seluruh tubuh. Bagian jantung yang berfungsi menerima darah dari seluruh tubuh adalah atrium kanan. Bagian jantung yang berfungsi memompa darah ke paru-paru adalah ventrikel kanan. Sehingga jawaban yang tepat adalah bagian C, yaitu X menerima darah dari paru-paru dan Y memompa darah ke seluruh tubuh. Soal selanjutnya adalah soal nomor 2, perhatikan gambar jantung berikut. Berdasarkan gambar jantung di atas, bagian jantung yang berisi darah yang kaya oksigen ditunjukkan oleh nomor berapa. Tentunya ketika kita ingin menjawab soal ini, maka kita perlu mengetahui bagian-bagian yang terdapat pada jantung. 1. Vena cava superior, bagian 2 adalah aorta, yang bagian 3 adalah arteri pulmonalis, 4 atrium kiri, 5 ventrikel kiri, 6 ventrikel kanan, 7 atrium kanan, 8 katup mitral, 9 katup trikuspid, dan 10 septum interventrikuler. Jadi bagian jantung yang memiliki darah kaya oksigen adalah bagian yang menerima darah dari vena pulmonalis dan memompa darah ke seluruh tubuh, yaitu atrium kiri dan ventrikel kiri. Sehingga jawaban yang tepat adalah poin B, yaitu 4 dan 5. Selanjutnya adalah soal nomor 3. Dinding arteri lebih tebal dan elastis dibandingkan dengan dinding vena. Hal ini mengakibatkan arteri memiliki kemampuan Untuk menjawab soal ini, tentunya kita harus mengetahui sifat-sifat dari arteri. Yang pertama, arteri memiliki dinding yang tebal dan elastis. Hanya memiliki satu katup yang terletak di pangkal aorta, tersembunyi di dalam permukaan kulit. Jika terjadi luka, maka darah akan memancar. Arteri ini mengalirkan darah bersih atau mengandung banyak oksigen, kecuali pada arteri pulmonalis yang mengalirkan darah kotor atau mengandung banyak karbon dioksida menuju paru-paru. Sehingga berdasarkan sifat arteri di atas, arteri memiliki kemampuan untuk mengedarkan darah keluar jantung menuju paru-paru dan seluruh tubuh. Sehingga jawaban yang tepat adalah poin A, mengedarkan darah keluar dari jantung menuju paru-paru dan ke seluruh tubuh. Semoga membantu ya generasi Smart. Sampai ketemu pada pembahasan materi selanjutnya. Salam Smart School, generasi Smart berkarakter cerdas.